Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita berjumpa lagi dengan pelajaran akidah akhlak ya, dengan Bu Yuni. Selamat pagi dan apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya saya doakan baik-baik saja, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan kelapangan dalam menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan menjalankan khususnya dalam menjalankan perintah ibadah sholat 5 waktu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama, membaca bismillah. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita yang kesekian kali. Kalau Bu Yuni hitung sudah 4 kali kita bertemu, meskipun secara virtual. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keimanan, berarti tentang akidah iman kepada hari akhir, betul kan? Masih ingat kan, iman kepada hari akhir itu termasuk akidah. Setelah pelajaran akidah, Bu Yuni akan menjelaskan tentang akhlak. Nah, Bu Yuni di sini akan sudah ada sebuah gambar di mana gambar itu terdapat anak yang menyapu halaman, ada yang ngepel. Kira-kira ini perilaku seperti apa? Akhlak seperti apa yang muncul pada diri kita? Akhlak terpuji seperti apa yang muncul pada diri kita sendiri? Jadi pelajaran kita materinya adalah akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji pada diri sendiri kali ini kita akan mempelajari tentang biar kalian mengerti, di sini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari materi akhlak terpuji kepada diri sendiri. Jadi kompetensi dasarnya yang wajib kita ketahui adalah menganalisis. Nah, kita menganalisis pengertian, contoh, dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, produktif, kreatif, dan inovatif. Tetapi pada pertemuan kali ini Bu Yuni hanya akan menjelaskan orang atau pengertian contoh dampak positif dari menuntut ilmu. Nah, indikatornya adalah menjelaskan pengertian berilmu. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang berilmu. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu itu seperti apa. Sebelum kita menginjak saya menjelaskan apa pengertian berilmu, saya akan di sini akan menceritakan salah satu hal. Kalian sudah tahu namanya Columbus. Sejarah tentang Columbus, kalian pernah membaca tentang sejarah Columbus? Siapa itu Columbus? Ada yang tahu siapa itu Columbus? Nah, Columbus itu adalah seorang yang pernah mengarungi bumi ini, lalu membuat kesimpulan bahwa bumi itu bulat lah. Columbus itu tahu dari mana kalau bumi itu bulat? Dia hanya mengarungi bumi ini. Dan bagaimana kalian bisa membayangkan Columbus itu bisa sampai ke bulan? Terbayangkan bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Namun pada masa sekarang, berita mengenai pergi ke bulan sudah biasa kita dengar. Bila dikaitkan dengan firman Allah, nah firman Allah surat apa yang menjelaskan tentang manusia itu bisa mengarungi bumi? Nah, itu ada Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Tentu kekuatan itu yang dapat menembus langit dan bumi. Apa sih yang bisa menembus, kekuatan yang menembus langit dan bumi itu? Apa kira-kira? Apa ya? Nah, jadi kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal. Kenapa? Karena akal itu berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Orang yang berakal pasti ingin sekali apa sih yang dapat membuat manusia itu bisa sampai pergi ke bulan itu seperti apa? Dengan ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan itu adalah dapat menciptakan peralatan yang canggih. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa menciptakan peralatan yang canggih. Pada akhirnya, manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Bukankah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah? Nah, jadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan dipermudah oleh Allah. Dengan ilmu semua menjadi mudah. Itu adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana manusia bisa sampai membuat kesimpulan bahwa bumi itu bisa kita bisa mengarungi bumi ini. Nah, ada salah satu ayat lagi yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan niat, apakah niat ingin dilihat oleh orang lain atau niat karena ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan orang-orang yang beriman di antara kamu. Nah, di sini kita akan mempelajari berilmu. Nah, kalian tahu berilmu itu dari kata ilmu ditambah jadi berilmu. Berilmu itu apa? Nah, berilmu itu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi orang yang memiliki ilmu itu atau orang yang berilmu itu pasti memanfaatkan ilmu itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kalian sudah memiliki ilmunya tidak untuk dirinya sendiri tetapi dimanfaatkan untuk orang lain juga. Nah, contohnya apa? Seseorang itu memiliki karakter bagus apabila ditempa dengan ilmu yang bagus. Jadi orang yang bagus itu berarti menerima ilmu yang bagus. Nah, contohnya adalah amal ibadah. Orang yang berilmu dengan amal ibadah, orang yang tidak berilmu pasti berbeda niatnya. Misalnya adalah dalam melaksanakan ibadah sholat, akan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang berilmu. Sehingga sah dan tidaknya sebuah amal ibadah itu tergantung pada ilmu yang didapatkan. Jadi, orang yang berilmu itu sangat berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Melalui apa? Dia berpikir itu pasti memikirkan, oh ini baik, ini buruk, ini tidak diperbolehkan, ini bisa diperbolehkan. Itu dengan cara berpikirnya. Bersikap juga seperti itu. Kalau orang yang berilmu, sikapnya pasti berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Karena alangkah pentingnya memiliki ilmu, itu Rasulullah pernah bersabda di sini di hadis riwayat Tobroni yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Nah, dari hadis yang saya sampaikan itu, jadi jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaklah memiliki ilmu. Di sini Bu Yuni akan menjelaskan 4 golongan manusia tentang ilmu. Nah, 4 golongan manusia tentang ilmu itu golongannya kalian kira-kira termasuk golongan yang mana? Nah, yang sekarang yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Nah, maksudnya bagaimana Bu Yuni? Nah, maksudnya adalah orang itu memiliki ilmu tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharapkan imbalan. Itu adalah orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu dan ilmu tertentu itu diamalkan untuk orang lain juga. Tidak mengharapkan imbalan sesuatu dari orang lain. Itu adalah
golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya di sini adalah orang berilmu itu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jadi orang itu berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, dan ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi saya memiliki ilmu, oh saya bisa akhlak terpuji itu contohnya adalah kreatif. Jadi saya itu kreatif, tetapi kreatif saya itu tidak diberikan ke orang lain, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Jadi hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tidak mau dicontoh oleh orang lain. Itu adalah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah orang yang tidak tahu, tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya di sini bagaimana? Nah, jadi orang yang menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. Berarti dia itu mengetahui bahwa dia tidak berilmu. Orang ini lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan. Nah, sesuai dengan yang nomor 2, orang itu tahu, orang itu berilmu tapi tidak diamalkan. Kalau yang ketiga ini adalah orang yang tidak berilmu dan menyadari bahwa dirinya memang tidak berilmu gitu loh. Golongan manusia ini biasanya lebih mudah menerima masukan dan nasihat oleh orang lain. Selanjutnya, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Bingung ya nak ya? Jadi maksudnya di sini adalah orang itu tidak berilmu tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Karena dia merasa orang ini merasa tidak memiliki ilmu alias merasa pintar. Orang seperti ini biasanya sulit menerima nasihat dan merasa bahwa dia itu sudah berilmu tinggi, padahal dia tidak tahu ilmu itu benar apa salah. Itu adalah 4 golongan manusia tentang ilmu. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, ada orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu, dan lain sebagainya. Sini alangkah senangnya bila kita termasuk orang yang berilmu. Senangkan anak-anak kita termasuk orang yang berilmu, kita sudah menuntut ilmu meskipun secara virtual, tetapi ilmu kita harus diamalkan. Ilmu kita harus digunakan. Lebih baik jika kita sudah memiliki ilmu, dibaca. Setelah kita membaca, pasti kita akan memahami isinya. Oh, isinya seperti ini. Setelah itu kita mengamalkan. Kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan sia-sia dan akan hilang. Seperti pisau. Pisau itu kalau tidak pernah diasah, pasti akan tumpul. Itu contohnya. Kita sudah tahu ilmunya. Kalau sholat 5 waktu itu ya harus dikerjakan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, pasti kita akan rugi. Karena orang yang tidak melaksanakan perintah Allah kan akan dibalas oleh Allah di mana? Lah itu. Kita kan inginnya ke masuk surga. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Ya itu tadi. Dengan menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Kalau tidak boleh ya tidak boleh, yang boleh ya dilaksanakan, kan gitu ya. Selanjutnya, begitu indahnya orang yang memiliki ilmu. Nah, kalian indah sekali kalau kalian memiliki ilmu. Ilmunya dimanfaatkan. Sekarang di sini Bu Yuni akan melihat kira-kira kalian ingin seperti golongan yang mana ya? Kalian pikirkan kalian ingin golongan yang mana. Nah, selanjutnya dalil perintah berilmu itu ada di dalam Quran surat Al-Alaq 1-5. Dan Quran surat Al-Mujadalah tadi sudah saya jelaskan. Ada Quran surat Al-Alaq 1-5. Surat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hiro itu Al-Alaq 1-5. Di situ yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nomor 2, ayat kedua, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantara kalam firman-firman Allah. Yang kelima, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan membaca, kalian akan mengetahui isi dari yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah itu harus dibaca. Sudah ada Al-Quran, silahkan dibaca. Terus dipahami isinya apa, terus dikerjakan. Itu dalil perintah berilmu. Selanjutnya adalah bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu itu seperti apa. Nah, orang yang memiliki ilmu itu memiliki ciri-cirinya. Pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah.
B. Semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Yang C. Dapat menjadi teladan di mana saja kita berada. Yang D. Lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Yang E. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Yang F. Bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Itu adalah ciri-ciri orang yang berilmu. Kalian sudah termasuk di situ, anak-anak? Bagaimana cara membiasakan diri berilmu? Pasti kalian belum terbiasa dengan orang yang berilmu itu caranya seperti apa? Nah, Allah sudah ayat-ayat Allah itu dalam Al-Quran terdiri dari ayat-ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu mempelajari dasarnya ilmu agama. Nah, ayat-ayat kauliyah itu berdasarkan ilmu agama seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah, syariah, thorih, dan tazkir atau peringatan. Ayat-ayat kauliyah ini disebut juga dengan ayat-ayat fi'liyah. Di sini ada ayat-ayat kauniyah yang mempelajari pada dasar ilmu umum seperti apa? Fisika, biologi, matematika, dan geografi. Ayat-ayat kauniyah ini juga disebut dengan ayat-ayat maknawiyah. Caranya bagaimana kita membiasakan diri? Memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang B. Menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban. Yang C. Memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. Jadi tidak santai, padahal dia sudah mempelajari suatu ilmu, tapi kita harus memanfaatkan waktu luang dan mendalami ilmu yang kita sudah pelajari. Kita sudah mempelajari, kita mendalami dan memanfaatkan untuk kita dan orang lain. Yang D. Siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Yang E. Suka bergaul dengan orang-orang yang salih atau memiliki ilmu. Yang F. Siap mengamalkan ilmu karena Allah. Selanjutnya, perilaku orang yang berilmu, tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Yang C. Selalu berwajah ceria dan lapang dada, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki, dan beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dampak positifnya, kalau bagi diri sendiri, ilmunya semakin luas, menjalankan perintah Allah, hidup lebih bermanfaat dan terarah, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah, dapat mempermudah usaha yang dimiliki, dapat mendatangkan rezeki. Jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka akan mendapatkan pahala, memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah. Itu bagi diri sendiri itu sangat banyak sekali ya dampak positifnya. Apalagi bagi orang lain, saya akan menyebutkan 3 saja. Dapat mengajarkan kepada orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu, memberi manfaat kepada orang lain. Selain itu, dampaknya bagi lingkungan adalah memberi manfaat bagi lingkungan, dapat membawa nama baik lingkungan, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat, menjadikan lingkungan damai dan aman, dan semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Demikian penjelasan dari saya. Setelah saya menjelaskan, pasti akan saya berikan tugas, di mana tugasnya adalah kalian menyajikan cerita atau fenomena tentang berilmu. Tentunya kalian akan mendapati fenomena-fenomena atau peristiwa kehidupan yang berhubungan dengan berilmu itu. Carilah ceritanya, bisa dari lingkungan sekitar kalian atau dari majalah dan sebagainya. Ceritakan setelah kalian mencari ceritanya, peristiwa fenomenanya, kalian ceritakan di depan kedua orang tua kalian. Dibuktikan dengan tulisan cerita. Jadi setelah kalian ceritakan, kalian tuliskan cerita kalian beserta foto orang tua kalian. Jadi tulisan cerita itu difoto beserta foto orang tua kalian dan diupload di link berikut ini. Untuk tulisan kalian tidak boleh diketik, tapi tulisan tangan. Minimal 1 lembar kertas. Paling lambat pengumpulan tugas tanggal 5 September tahun 2020. Semoga bermanfaat dan kalian semangat sekali menuntut ilmu. Dan tolong
tugasnya dikerjakan tepat waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.